Dari pihak terkait ada yang mau didalami dari saksi-saksinya? Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan saya ajukan kepada Pak Ahmad Doli. Pak Ahmad Doli, Bapak sebagai anggota Dewan memiliki tugas mengawasi jalannya pemerintahan. Khususnya komisi Bapak itu menangani Kemendagri, Pak ya. Pertanyaan saya adalah apakah selama Bapak menjalankan fungsi sebagai pengawas, di sisi lain juga Bapak sebagai anggota partai bagian dari peserta pemilu, apakah Bapak pernah mendapatkan temuan-temuan informasi atau apapun anasir yang seolah-olah Presiden ingin menggunakan pejabat kepala daerah untuk menggolkan kemenangan dari 02, di mana anaknya menjadi salah satu cawapres? Terima kasih. Nanti dikumpulkan saja, Pak. Kumpulan, ya, oke, baik. satu itu. Iya. Selanjutnya kepada Pak Suprianto, anggota DPR juga. Pak Suprianto sama juga Bapak dari anggota Dewan memiliki tugas mengawasi pemerintah. Karena ini didalilkan oleh pemohon, saya ingin apakah Bapak selama menjalankan tugas sebagai pengawas dari kementerian dan lembaga pernah mendapat temuan bahwa seolah-olah tim pansel untuk menyeleksi penyelenggara pemilu itu di dalamnya kan ada 13 orang, Pak ya. Memang secara ex officio ada 2 atau 3 orang dari pemerintahan, yang lainnya itu dari tokoh masyarakat. Tapi apakah Bapak pernah mendengar adanya temuan upaya bahwa seolah-olah Presiden ingin merekrut semua anggota penyelenggara pemilu itu menjadi orang-orangnya semua dan dijalankan melalui tim pansel tersebut, yang seolah-olah dituduh tidak objektif, Pak, hanya karena 3 diantaranya pejabat ex officio. Bisa Bapak jelaskan tentang itu, Pak? Lalu terakhir saya kepada Pak Wali Kota, Pak pejabat Wali Kota Bekasi, Pak ya. Apakah Pak pejabat wali pernah mendapat instruksi dari Pak Presiden seolah-olah Bapak wajib dengan segala upaya mendukung paslon yang didukung oleh Pak Presiden ya. Lalu kedua, ini sesuatu yang viral biar masyarakat juga tahu, beredar video seolah-olah Pak Presiden pernah dalam sebuah pertemuan seolah-olah memberikan warning kepada para pejabat untuk melakukan sesuatu, kalau tidak dapat sanksi. Nah, apakah Bapak hadir di forum itu dan sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Pak Presiden saat itu? Mungkin sementara itu pertanyaan dari saya, dilanjutkan oleh rekan kami yang lain. Silakan. Silakan. Kami ingin bertanya pada saudara saksi Bapak Doli, mohon penjelasan dari saudara saksi bagaimana mekanisme evaluasi bagi pejabat-pejabat kepala daerah yang ternyata terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan, melanggar hukum, terlibat dalam politik praktis sehubungan dengan kampanye Pilpres tahun 2024 dan atau ditemukan Ini untuk tidak siapa, netral. Ibu? Untuk siapa ini? Saksi Bapak Doli yang mulia. Iya, tapi pertanyaannya supaya saksi berpendapat, jangan diganti pertanyaannya, Ibu. Iya. Apakah saksi mengetahui mekanisme evaluasi tersebut dalam kapasitas saksi sebagai anggota DPR RI terkait Mekanisme dengan apa ini? evaluasi bagi pejabat-pejabat Oh, kepala yang melanggar. daerah? Iya, betul yang mulia tadi. Tahu atau pertanyaannya. tidak ya, jangan berkesimpulan Pak Doli nanti. Baik yang mulia. Ada lagi? Kemudian kepada saksi Bapak Suprianto, apakah saksi mengetahui siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengusulkan nama-nama pejabat kepala daerah khususnya dari partai-partai politik tertentu misalnya? Apakah misalnya nih kalau sebagai partai politik yang dominan seperti misalnya PDI Perjuangan gitu memiliki kuota tertentu, atau misalnya ada semacam jatah tadi, atau misalnya dalam prakteknya memang ternyata selama ini PJ kepala daerah ini banyakkan dari parpol yang mana? Mungkin Bapak tahu, boleh diterangkan. Terima kasih. Baik, dicatat dulu ya Pak ya, para saksi. Dari pemohon, 1. Ada majelis? Yang mulia, Dari mana ini? masih dari pihak terkait yang mulia. Sudah 2 tadi. Oh, ini ya. Ada Silakan.
Iya, ada 4. Lebih dari 2 bisa saksi. karena Iya. silakan. Baik, Saksi yang lain. bahwa pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Andi Batara Livu. Sehubungan dengan Permendagri nomor 4 tahun 2023, yaitu mengenai pengangkatan pejabat gubernur, bupati, wali kota. Tadi saksi sudah menjelaskan bahwa ada tata cara proses daripada pengangkatan pejabat tersebut dan mengatakan sampai saat ini sudah ada 254 pejabat yang sudah diangkat. Sehubungan dengan pengangkatan tersebut, sepengetahuan saksi, apakah ada di antara 254 pejabat tersebut yang namanya ataupun orangnya yang dititipkan oleh Presiden Jokowi untuk diangkat dengan maksud ataupun tujuan tertentu, sepengetahuan saudara. Kemudian, sesuai dengan Permendagri tersebut juga, di sana ada diaturkan bagaimana terhadap pejabat tersebut dilakukan pengawasan, pembinaan maupun evaluasi dan yang lainnya. Sepengetahuan saksi, apakah terhadap pejabat tersebut ada dilakukan pembinaan maupun pengawasan terhadap pejabat tersebut, dan sepanjang dilakukan pengawasan, apakah ada yang melakukan pelanggaran, dan apabila ada, apakah ada dilakukan juga penindakan. Itu aja yang mulia pertanyaan kami kepada saksi dan masih dilanjutkan oleh rekan kami yang lain. Siap, mohon izin yang mulia, singkat saja yang mulia. Silakan. Pertanyaan untuk saksi Bapak Andi Batara Livu yang mulia. Setelah nama-nama calon penjabat-penjabat daerah tadi diusulkan, tadi Bapak saksi menyebutkan akan dilakukan identifikasi dan penelusuran rekam jejak terhadap setiap calon-calon pejabat daerah tersebut. Pertanyaannya, badan dan atau lembaga manakah yang secara aktif melakukan identifikasi dan penelusuran rekam jejak dimaksud? Kemudian apa bentuk-bentuk dari hasil identifikasi dan penelusuran rekam jejak dimaksud? Demikian yang mulia. Terima kasih. Dilanjutkan terakhir yang mulia oleh rekan saya. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia saya sedikit memberikan penjelasan yang ada kaitannya dengan pertanyaan saya. Saya akan mengajukan pertanyaan kepada saksi Raden Gani Muhammad, Wali Kota PJ Wali Kota Bekasi. Bahwa pengaturan dalam hal mengisi kekosongan pejabat kepala daerah telah diatur oleh Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, yang mana substansi norma pasal 201 ayat 9, 10, 11 justru telah memberikan jaminan kepastian hukum dalam hal pengisian pejabat kepala daerah yang kosong. Hal ini dalam rangka tetap terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik dan tercapainya kesejahteraan masyarakat. Iya, pertanyaannya Pak Ibu. Sedikit. Pemohon mendalilkan bahwa pemilihan PJ kepala daerah seakan sebagai pintu politik untuk nepotisme dalam penyelenggaraan pemilu. Sehingga pertanyaan saya, apakah dalam mengisi kekosongan pejabat kepala daerah di wilayah Kota Bekasi telah melalui berbasis aspirasi yang menganut pola yang telah diatur Permendagri nomor 4 tahun 2023, ataukah bagaimana? Ataukah ada titipan yang berpotensi atau intervensi politik oleh kelompok tertentu sehingga memungkinkan gejolak dari pihak tertentu yang keberatan? Kemudian, apakah telah menganut mekanisme seleksi yang baku, yang standar, yang sejalan dengan Permendagri nomor 4 tahun 2003? Mohon saudara saksi bisa jelaskan. Terima kasih yang mulia. Cukup ya? Dari pemohon, satu. Ada majelis. Silakan. Terima kasih, saya pertanyaan untuk Pak Doli Kurnia. Setahu kami beliau adalah Ketua Komisi 2 DPR RI, Pak Doli ya. Dalam catatan dan pantauan kami
Bapak saksi termasuk yang mengkritik kebijakan adanya penjabat kepala daerah yang diduga ada keberpihakan atau tidak netral, juga terkait dengan integritas dan kapasitas dari penjabat yang ditunjuk. Nah, kami kebetulan pemohon 1 dalam pembuktian itu ada satu video, yaitu terkait dengan Gubernur DKI Jakarta yang ikut membagi bansos dengan bergambar pasangan nomor urut 2. Warna apa? Warna yang identik dengan pasangan nomor urut 2. Saya, ini videonya, foto. Nah, ini adalah salah satu bukti yang kami ajukan dalam persidangan ini. Nah, P137 ya, P137. Nah, saya ingin tahu apakah ada mekanisme atau semacam kontrol yang dibuat atau dibentuk oleh Komisi 2 terkait dengan penjabat kepala daerah. Itu satu. Pertanyaan untuk Pak Doli. Kemudian pertanyaan kedua untuk Pak Gani dan Pak Andi Batara Lifu. Hari ini Bapak berdua adalah pejabat eselon di Kementerian Dalam Negeri. Apakah sedang menjalankan tugas atau sebagai apa? Hadir sebagai saksi pihak terkait, karena kami yakin kalau seandainya pemohon 1 dan 2 yang minta belum tentu bisa hadir di sini. Terima kasih majelis. Cukup, yang lain Anda? Ya, ada yang mulia. Ditujukan kepada Saksi Raden Gani, PJ Wali Kota Bekasi. Saksi, ini berita sangat viral. Awal Januari 2004, viral VJ Bekasi pamer jersey 02. Kemudian bersama Kepala Satpol PP Kota Bekasi, pimpinan BJB Kota Bekasi, dan 10 camat sekota Bekasi. Itu viral. Fotonya lengkap di media pada awal Januari, tanggal 9 Januari 2024. Kemudian Bawaslu menyatakan akan memanggil saudara. Bagaimana? Apakah saudara pernah dipanggil Bawaslu Jawa Barat? Kemudian juga perlu dijelaskan peristiwa di stadion Candrabaga ini. Ya, kira-kira itu. Kemudian selain tadi sudah disampaikan bukti P137 Gubernur DKI bagi bansos warna biru, juga ini pertanyaan untuk saudara Doli Kurnia. Selain daripada PJ Wali Kota Bekasi yang saya ceritakan tadi, pamer jersey 02, jadi yang mulia, Andi Gani itu main sepak bola bareng, jersey-nya 02 semua. Di Bekasi ada camat, ada apa, nanti kita bisa tunjukkan. Juga ada Wali Kota Bengkulu yang dinyatakan tidak melakukan netralitasnya. Sebentar Pak Wakil Kamal. Ada pihak MK nggak bisa diklik di situ, dimasukkan di Google, ada nggak bisa ditayangkan, biar kelihatan nanti gimana? Apa ada bisa tayang langsung nggak, yang punya akses langsung ke ke layar? Viral. Ya, biar dilihat. Bisa langsung ke layar nggak? Viral. Nanti biar direspon oleh beliau. Lalu diketik di di Google itu. Viral. PJ Wali Kota Bekasi pakai 02. Ada gambarnya? Kabel. Iya. Udah. Ada fotonya. Yang ada fotonya. Udah. Yang ada bola. Coba. Kalau di meja hakim udah kelihatan ini. Ada yang mulia. Di situ bisa nggak? Bisa nggak apa internetnya jalan? Enggak viral.
Ada, coba tunjukin. Tempo. Ah, itu yang mulia. Nomor 2 semua. Wali kota ada ya? Pak Wali kota yang mana? Tuh. Ini jadi bukti kan, PJ Wali Kota. Pak Wakil Kamal? Ada jadi bukti. Jadi bukti. Ada bukti tambahan. Akan dijadikan bukti tambahan yang mulia. Oke, lanjut. Lanjut. Jadi Beliau ada. ada ditutup. Jadi ada gambar beliau dan 10 camat serta kepala Satpol PP. Saya kira kita lanjutkan selanjutnya kepada pertanyaan berikutnya kepada Saudara Doli Kurnia. Selain Wali Kota Bekasi yang kemudian melakukan hal-hal yang melanggar netralitas sebagai pegawai negeri sipil dan sebagai pejabat PJ Wali Kota, juga ada Wali Kota Bengkulu yang tidak netral kemudian dikasih hukuman sedang oleh KASN. Selain itu, dalam konferensi pers Komnas HAM menyatakan banyak ASN termasuk PJ kepala daerah yang tidak netral. Salah satu contohnya adalah kata Komnas HAM itu adalah PJ Gubernur Kalbar minta warga pilih capres yang pro IKN. Ini bisa dilihat tanggal 30 Januari 2024 juga. Kemudian ini lanjutnya juga diterangkan oleh Ketua Komnas HAM, ada arahan Wali Kota Samarinda Andi Harun kepada jajarannya untuk memilih 02. Ini apa yang disampaikan oleh Komnas HAM. Di samping juga yang mulia, ada sebagaimana telah menjadi diskusi kita tadi, ada PJ Gubernur Jawa Tengah yang juga menjemput pasangan calon Prabowo nomor urut 2 pada waktu saat kampanye. Ini adalah hal yang viral. Jadi banyak kami sesungguhnya menemukan, tapi yang viral yang di masyarakat yang kita contohkan. Pertanyaannya kepada Komisi 2 DPR adalah, apa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap para penjabat gubernur atau wali kota maupun bupati? Saya kira itu cukup yang mulia. Cukup. Ada tambahan. Ini saya tujukan pada teman-teman yang memang punya otoritas untuk ini. Gubernur Ali Mazi dan Gubernur Maluku Utara menolak melantik pejabat-pejabat yang diusulkan oleh pemerintah pusat. Dan penolakan itu didasarkan pada alasan bahwa mereka bukan calon-calon yang diusulkan oleh gubernur, terutama bupati. Dan ini juga terkonfirmasi oleh Komisi 2 yang melakukan kritik penunjukan PJ kepala daerah. Bahkan disebutkan dalam judulnya itu ada yang tunjukkan posisi politik. Saya tidak mau sebut itu transaksi politik. Bagaimana menjelaskan itu kalau memang prosesnya itu dilakukan secara accountable? Itu bagian yang pertama. Khusus di Bekasi, saya ingin bertanya, karena yang hadir penjabat dari Bekasi, apakah Presiden Jokowi pernah ke Bekasi? Dan apakah kepergian Presiden Jokowi ke Bekasi dalam rangka kunjungan kerja disertai juga bantuan sosial untuk membagi-bagi bansos? Terus yang juga lainnya, mau memohon konfirmasi, ini dalam kaitannya dengan proses pemilihan komisioner di KPU dan di Bawaslu. Beredar di masyarakat satu informasi yang mengkonfirmasi bahwa orang-orang yang akan dipilih itu sudah beredar di pusat, di masyarakat 1-2 hari sebelum pengumuman mereka. Saya pakai inisial saja Pak Ketua supaya tidak enak ini. HA itu direkomendasi oleh Ansor dan Gerindra, IH oleh Nasdem, BEI oleh Nasdem, Agus Melas oleh PDI. Ada nama-nama seperti itu. Begitupun di Bawaslu. Tapi sebenarnya tadi kan saya tidak menjelaskan soal rekrutmen. Nah, pertanyaan saya ini soal yang berkaitan dengan independensi.
dari penyelenggara pemilu. Ya, tapi saksi mengatakan perekrutan untuk kepala daerah, pejabat sebenarnya. Dan itu sekarang saya mengajukan pertanyaan Ya, untuk nanti ini. Karena ini silakan tidak saksi dijelaskan, padahal ini sungguh penting, Pak Ketua. Ya, silakan nanti saksi jawab Bapak sepanjangnya. Jadi saya lanjutkan, ini penutupnya. Silakan. Jadi ada berbagai informasi yang mengkonfirmasi bahwa orang-orang ini nama-namanya sudah beredar di luar sebelum dinyatakan oleh Komisi 2. Dan yang paling menarik adalah ada pengaduan dari masyarakat sipil mengenai verifikasi faktual terhadap anggota peserta pemilu yang pernah ada di Komisi 2. Pertanyaannya adalah apakah kami hasil menghadirkan saksi ini dalam konteks pejabat kepala daerah. Ya, tadi. Bukan kami menyeleksi ingin komisioner membuktikan KPU. Pak Ketua Tapi ada pertanyaannya tidak pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Ya, nanti penyelenggaraan biar- pemilu. Sudah cukup. Saya dipotong tadi, kasih Ya. waktu saya 1 menit. Biar nanti saksi sebisanya dia jawab. Ya, tidak- Karena tadi tidak- memang core-nya yang dijelaskan adalah soal Ya, tapi- memang tupoksinya termasuk pansel. Dan tapi- dalil kami juga mengatakan Ya itu. sudah cukup. Yang 1 menit tadi apa? Ya, mohon maaf Pak Ketua. Jadi ada civil society yang menekuni soal pemilu bersih, pernah melaporkan kepada Komisi 2 adanya pelanggaran tahapan proses verifikasi faktual yang diduga dilakukan oleh komisioner-komisioner KPU terhadap anggota komisioner KPU di provinsi. Ya. Dan pada saat itu rapatnya yang tadinya terbuka dibuat menjadi tertutup. Pertanyaannya kami adalah apakah kita bisa mendapatkan hasil itu dan bagaimana proses terhadap Yang Mulia, kami ingin konfirmasi kepada Pak Bambang. saya belum selesai. Enggak, ini supaya jangan jadi sesat informasi ini. No, ini saya belum selesai. Dalam dalil itu mendalilkan Saya belum Presiden Jokowi selesai. yang mengatur. Sekarang sudah berbalik lagi narasi seolah-olah dari partai politik. Mungkin bisa dikonfirmasi. Ini ada 2 pertanyaan. Sudah, kalau mau bicara semua keluar saja di luar berdua. Pak Ketua, saya belum selesai. Setelah itu nanti saya akan keluar kalau saya selesai. Tapi tinggal 1 menit tadi sudah titik Karena saya belum? diganggu oleh Iya. pengganggu. Tapi gangguannya tinggal terakhir, Pak. Oke, Titik terakhir kalau tadi. gitu Pak Ketua 30 detik. Jadi pertanyaannya adalah apakah kami bisa mendapatkan konfirmasi terhadap hasil rapat yang tadinya terbuka dibikin tertutup? Ya. Terima kasih. Baik. Lagi Pak Ketua. Saya. Silakan. Oke. Kepada saksi Doli dan Suprianto, saya tanya fakta ringan ini ya. Itu mengenai penjabat itu, penunjukan penjabat itu boleh tahu rancangan undang-undangnya itu usul dari mana? Apakah DPR ataukah pemerintah? Itu satu. Kemudian waktu pengesahan soal penjabat itu, di mana penjabat itu cuma ditunjuk saja, itu ada nggak fraksi yang keberatan pada waktu itu? Kemudian juga ada nggak pada waktu itu pembicaraan atau diskusi yang mengatakan pilihan bahwa jangan dipilih diangkat semua tapi juga diperpanjang masa jabatan atau pemilihan dengan DPRD dan lain sebagainya. Kemudian yang soal PJ Heru tadi, ada nggak perbincangan atau tindakan DPR atau barangkali yang Bapak ketahui di DPRD untuk katakanlah menegur atau mengambil tindakan karena yang bersangkutan membagikan bansos dengan bungkus warna paslon tertentu. Kemudian itu saja, makasih. Ini saksi siapa? Untuk saksi siapa, Pak? Replik. Saksi Doli dan saksi Suprianto. Baik. Dari Pemohon 2 ada pertanyaan? Ya, terima kasih Yang Mulia. Kami singkat saja kepada PJ Wali Kota Bekasi ya. Saya mau menanyakan bagaimana proses pengangkatan PJ yang saudara diangkat. Kemudian menurut saya bahwa dalam pengangkatan PJ ini harus melalui peraturan pemerintah ya. Tetapi saat ini payung hukumnya adalah Permendagri tahun 2023. Mungkin bisa saudara jelaskan proses tahapan saudara diangkat menjadi PJ.
Yang kedua, untuk yang Biro Hukum, pertanyaan saya, yang para bupati yang pernah menjadi pejabat ya, menjadi bupati, dari pantauan saudara, berapa besar yang menjadi PJ yang dari partai? Terima kasih. Cukup? Dilanjutkan sama rekan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatannya. Untuk saudara saksi PJ Wali Kota, ini berkaitan dengan netralitas Yang Mulia. Yang ingin kami tanyakan kepada saudara saksi, saudara dihadirkan dalam persidangan ini sebagai saksi dari paslon Prabowo Gibran. Yang ingin saya tanyakan, apakah saudara saksi mengetahui partai politik mana saja yang mengusung paslon Prabowo Gibran yang kemudian saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah saudara saksi mengetahui apakah ada aturan terkait dengan netralitas ASN yang memperbolehkan ASN atau penjabat kepala daerah mendukung ya paslon capres cawapres yang diusung partai politik dalam sengketa Mahkamah Konstitusi? Apakah ada aturan yang mengatur demikian sehingga saudara diperkenankan untuk hadir dalam persidangan sengketa PHPU ini? Apa lagi? Cukup. Ya, untuk saksi Pak Doli Yang Mulia, kami ingin tanyakan terkait dengan saksi Pak Doli. Pertanyaan kami, apakah saudara saksi mengetahui bahwa dalam perubahan PKPU, apakah itu dibutuhkan konsultasi terhadap DPR, khususnya Komisi 2? Dengan DPR. Dengan DPR Yang Mulia, ya, khususnya Komisi 2. Apakah saudara mengetahui terkait dengan hal tersebut, dan apakah PKPU 23 itu sudah melalui proses konsultasi di DPR atau belum? Mohon maaf, nomor 19, perubahan nomor 19 kepada PKPU nomor 23. Demikian Yang Mulia. Baik, masih ada? Dari termohon? Cukup. Bawaslu? Dari Prof. Eni? Baik, terima kasih Pak Ketua. Saya ke saksi Pak Doli. Begini Pak Doli, kalau diikuti proses ketentuan peralihan berkenaan dengan penentuan PJ itu memang kan bukan di 2016, prosesnya sudah panjang ya. Dari 2000 mungkin pembahasan sudah di 2014 mungkin ya, tapi 2015 itu adanya mulai ada ketentuan mengenai peralihan itu. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah saksi selaku ketua komisi, sudah ketua komisi belum Pak pada waktu itu? 2015? Belum Bu. Belum ya. Apakah sepengetahuan, tapi udah di Komisi 2 ya? Belum Bu. Belum ya? Iya. Komisi 2-nya mulai kapan Pak? 2019 Bu. 2019. Oke. Sepengetahuan dari Pak Doli ya, termasuk Pak Suprianto, apakah yang sekarang ini terjadi ya, artinya yang realisasi yang sekarang ini berlaku ya, apakah sudah sejalan dengan semangat yang dirancang pada saat pembentukan Undang-Undang 10/2016? Karena bagaimanapun juga kalau kita berkiblat kepada penjelasan Undang-Undang 1945 yang sudah tidak lagi diberlakukan, itu ada semangat penyelenggara negara. Itu kan yang pokok sebetulnya.
apakah semangat yang ada itu sepengetahuan dari Pak Doli maupun Pak Supriyanto tetap sejalan dengan maksud dibentuknya ketentuan peralihan pasal 201 itu, ya. Kenapa? Karena ini kaitannya adalah saya baca ada riset dari KASN itu mempersoalkan 70% itu berkaitan dengan pengangkatan PJ itu terjadi ketidaknetralan di situ. Itu satu. Kemudian ada lagi laporan dari Ombudsman yang menyampaikan laporannya, yaitu laporan akhir hasil pemeriksaan juga menyampaikan laporan berkenaan dengan ketidaknetralan di situ. Itu bagaimana sesungguhnya dari Komisi 2 menyikapi hal ini, ya, terkait dengan efektivitas fungsi pengawasan dari DPR, khususnya Komisi 2. Sejauh mana itu dilakukan sepengetahuan dari Pak Doli maupun Pak Supriyanto. Tolong itu bisa nanti diberikan penjelasan yang jelas. Kemudian yang berikutnya kepada Pak Gani, ya. Pak Gani kaitan nanti dengan Bawaslu. Ini tadi saya melihat bahwa ada tayangan yang seperti itu. Itu kemudian apakah ada laporan kepada Bawaslu? Satu, ya, laporan kepada Bawaslu terkait dengan netralitas ASN di situ. Apakah ada laporan kepada Bawaslu? Sejauh mana kemudian hasil dari tindak lanjut Bawaslu soal itu, ya? Kemudian yang perlu saya kemudian mintakan kepada Pak Gani selaku PJ Wali Kota Bekasi, apa yang dilakukan Pak Gani, ya, untuk menjaga kenetralitasan dari ASN di situ. Sekalipun tadi ada gambar itu, kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Ganis berkenaan dengan hal itu. Kemudian yang berikutnya adalah kepada Pak Andi Batara. Ini Pak Andi Batara berkenaan dengan adanya ketentuan yang dibuat oleh Kemendagri itu adalah Permendagri. Pilihannya untuk Permendagri itu apa sesungguhnya yang sepengetahuan Pak Andi Batara yang menjadi pilihan dari kementerian untuk menetapkan dalam bentuk peraturan menteri, aturan pelaksanaan itu, bukan dalam bentuk peraturan pemerintah. Itu tolong nanti dijelaskan. Kemudian apa yang disikapi oleh Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan adanya laporan dari Ombudsman termasuk hasil riset dari KASN berkenaan dengan 101 PJ yang dianggap tidak netral oleh KASN. Yang berikutnya adalah dari 254 pejabat yang diangkat, itu seberapa besar yang dari unsur TNI dan Polri. Apakah unsur TNI dan Polri yang ada di situ adalah TNI dan Polri yang aktif? Karena kan ada aturan yang membatasi untuk TNI dan Polri untuk bisa masuk ke wilayah sipil seperti itu. Tolong nanti bisa dijelaskan lebih jauh soal itu. Kemudian yang berikutnya lagi kepada Bawaslu. Saya ingin kemudian minta kepada Bawaslu untuk mengklarifikasi berkaitan dengan pengangkatan PJ. Kebetulan ada Pak Andi di sini terkait dengan bukti PK 78. Ya, PK 78. Ini PK 78 itu menyatakan bahwa ini sebetulnya terbukti, tetapi sangat berat sekali untuk dibuktikan di situ. Jadi ini di PK-nya mengatakan terbukti, tapi unsur terbukti, tetapi sangat berat kemudian untuk mungkin ditindaklanjuti, maksudnya begitu. Sehingga dikembalikan kepada undang-undang terkait, dalam ini undang-undang ASN. Lah apa yang dilakukan, nanti Pak Andi tolong dijelaskan dari kementerian, apa yang dilakukan berkaitan dengan laporan-laporan yang menyangkut netralitas yang disampaikan Bawaslu. Apakah ada tindak lanjutnya soal ini untuk menunjukkan bahwa memang netralitas itu sebagai salah satu hal yang dijaga dalam rangka maksud dari pembentuk undang-undang itu. Mohon itu bisa diberikan tambahan penjelasan soal itu. Terima kasih. Silakan Prof. Arif. Iya, saya tidak coba. Pak Sanudin Paru tadi tanya itu gimana sih? Dengan Pak Gani dan Pak Andi? Itu maksudnya mau apa itu? Kok pertanyaannya belum selesai? Apa yang dimaksud? Iya, memang saya tanya singkat saja yang mulia. Ya.
apakah mereka sedang dalam tugas sebagai pejabat Kemendagri yang harus hadir di MK atau sebagai siapa? Nah, kalau Karena begitu, mereka sebagai saksi pihak apakah terkait. pertanyaan ini berhubungan dengan keberatan dengan dua saksi itu? Tidak, kami bertanya keberatan. ingin jawaban saja. Tidak keberatan? Tidak keberatan. Oke. Terus kemudian tadi ada kata-kata, kalau ini tidak saksi dari 02. Kalau seandainya kami 01 atau 02 yang meminta belum tentu Mengajukan itu pasti tidak boleh ya? Ya. Itu berarti menyangkut izin? Tidak. Saya, tidak sampai saya ke hanya situ. ingin mendapatkan pertanyaan apakah sedang bertugas atau apa. Oke. Ya. Silakan saksi-saksi dijawab. Pak Ahmad Doli dulu. Terima kasih Yang Mulia. Izinkan saya Yang Mulia untuk menjawab secara umum karena hampir semua pertanyaan yang disampaikan ke saya ini berkaitan dengan fungsi pengawasan kami di DPR khususnya di Komisi 2 kepada pemerintah terkait dengan soal penetapan pejabat kepala dan pengawasan pemerintah terhadap pejabat kepala daerah tersebut. Yang pertama saya ingin jelaskan bahwa tadi di awal saya menyampaikan bahwa pelaksanaan kebijakan penetapan pejabat kepala daerah ini berdasarkan undang-undang amanat atau perintah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan kemudian perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah saya ikut terlibat? Saya tidak ikut terlibat karena waktu itu saya belum menjadi anggota DPR. Dan kemudian kalau pertanyaannya adalah usul inisiatif siapa, nah pada saat saya menjabat sebagai Ketua Komisi 2, tentu kami mencari tahu riwayat dari setiap pelaksanaan undang-undang apa yang krusial seperti ini. Saya dapat informasi bahwa undang-undang ini dulu inisiatifnya oleh DPR. Dan kenapa ya, yang juga menjadi pertanyaan kami di Komisi 2 saat di periode ini adalah kenapa kemudian sampai diputuskan bahwa tidak ada pilkada setelah tahun 2020. Nah itu karena memang ini dalam rangka untuk melakukan keserentakan ya. Jadi mau diserentakkan seragam semua pelaksanaan pilkada setelah serentak pilpres dan pileg, maka kemudian serentak pilkadanya itu di tahun 2024 untuk seluruh daerah Indonesia. Jadi kemudian itulah yang membuat pada akhirnya ditarik semua ke tahun 2024. Nah jadi sebenarnya ini informasi yang saya dapat, yang saya gali dari senior-senior kami di Komisi 2, itu latar belakang kenapa kemudian pada akhirnya tidak ada pilkada di tahun 2022 dan 2023 yang berkonsekuensi dengan harus adanya pejabat. Nah jadi kalau pertanyaan pertama dari tadi termohon, apakah ada anasir keterlibatan presiden, kami melihat fakta-fakta selama kami di Komisi 2 tidak ada sama sekali keterlibatan presiden terhadap ini. Kemudian yang kedua, mekanisme evaluasi. Nah tentu tadi saya mulai dari ada yang menyatakan saya mengkritik ya. Saya ingin mengklarifikasi, saya tidak pernah mengkritik, tetapi saya termasuk seluruh anggota Komisi 2 selalu menghimbau, meminta kepada pemerintah, termasuk kepada Menteri Dalam Negeri, bahkan saya sering mengatakan soal pejabat ini hampir semua anggota Komisi 2 rewel, ya. Jadi setiap rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri, apakah temanya berkaitan dengan PJ atau dengan tidak PJ, pasti muncul tema soal pejabat ini, ya. Jadi mau bicara tentang soal yang lain-lain ya. Jadi kan kami selalu kalau mau mengundang menteri itu harus ada temanya. Setiap tema apapun selama memang sudah dimulai proses penetapan pejabat ini, setiap rapat kerja seluruh anggota Komisi 2 selalu mempertanyakan dan mengingatkan ya kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri agar pemerintah betul-betul menjaga netralitas
terhadap pejabat-pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat kepala daerah itu, ya. Nah, termasuk juga pengawasannya. Nanti kalau misalnya ada informasi, jadi seperti yang saya katakan tadi, saya tidak tahu apakah ini berhubungan langsung. Teman-teman yang mengajukan pengajuan ke Mahkamah Konstitusi, apakah itu ada kaitannya dengan himbauan kami. Jadi waktu itu datang kepada kami sekelompok yang mengatasnamakan masyarakat sipil, mengkritik terhadap proses yang mereka rasakan kurang demokratis, ya. Walaupun kami tahu sudah ada peraturan sebelumnya, sebelum Permendagri nomor 4 tahun 2016 ini, kami sudah tahu bahwa Kementerian Dalam Negeri sudah biasa melakukan penetapan pejabat dengan peraturan pemerintah nomor 6 nomor 2005. Nah, nomor 49 nomor tahun 2008. Nah, itu juga kami sampaikan langsung ke dalam rapat kerja kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditindaklanjuti. Dan kemudian sekali lagi, apakah itu berkonsekuensi logis kawan-kawan yang mengadu ke Komisi 2 itu langsung mengajukan ke Mahkamah Konstitusi? Akhirnya Mahkamah Konstitusi pun memutuskan melalui keputusan nomor 15 garis miring PPU strip 20 Romawi 2022 itu, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri dengan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023. Nah, jadi sebetulnya kami di Komisi 2 sudah sangat sering, ya, melakukan pengawasan, mengingatkan, memberikan rambu-rambu supaya memang pejabat-pejabat daerah ini tidak harus sesuai dengan tupoksinya dalam melaksanakan perlanjutan pembangunan dari bupati, kepala-kepala daerah sebelumnya yang terpilih secara definitif. Kemudian berkaitan dengan, ya, walaupun tidak ada, ya, saya hadir di sini karena diminta sebagai saksi fakta berkaitan dengan soal penetapan pejabat kepala daerah. Karena tadi ditanyakan soal KPU dan Bawaslu, saya ingin menyampaikan bahwa kami di Komisi 2 melaksanakan proses seleksi pemilihan penyelenggara pemilu itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk sikap yang independen. Jadi tidak benar kalau ada yang menginformasikan atau mensinyalir bahwa sebelum ditetapkan sudah ada nama-nama beredar dari A, dari B, dan segala macam. Kami menerima nama-nama itu dari Timsel yang 13 itu, dan sebelum dan Timsel itu dibentuk oleh pemerintah, dan saya kira bisa dicek nanti satu-satunya DPR atau komisi yang mengundang Timsel yang dibentuk oleh pemerintah untuk meminta kejelasan independensinya itu Komisi 2. Jadi kami pernah mengundang Timsel secara khusus sebelum mereka melakukan seleksi. Kami pengen tahu apa agenda-agendanya, dan kami memberikan saran supaya memang itu dilangsungkan secara transparan, objektif, dan tidak ada intervensi atau independen. Kita menjaga independensi Timsel dan seterusnya. Masuk ke Komisi 2, kami juga melakukan fit and proper test sampai bermalam-malam, ya, dan kemudian kami pun dalam proses pemilihannya juga itu hampir 2 malam. Terpilih penyelenggara itu waktu itu kira-kira jam 3 pagi, Pak. Ya, jadi saya bisa menyampaikan, dan karena saya yang memimpin langsung, saya menyatakan bahwa teman-teman penyelenggara yang terpilih itu dengan proses yang betul-betul selektif dan tidak seperti yang tadi diduga apa yang disampaikan itu. Kemudian soal PKPU, tentu berdasarkan amanat undang-undang tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, ya, setiap peraturan KPU dan setiap peraturan Bawaslu sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan
kepada pemerintah dan DPR. Tidak ada satupun PKPU dan Perbawaslu selama saya menjadi Ketua Komisi 2 yang tidak pernah dikonsultasikan ke Komisi 2 pada rapat kerja bersama dengan pemerintah. Termasuk tadi PKPU yang disampaikan oleh pemohon 2. Ya. Jadi kami melakukan konsultasi terhadap PKPU itu. Nah, yang terakhir soal rapat tertutup tadi, ya, saya memang waktu itu memimpin rapat langsung, ada pengaduan masih dari dalam kelompok masyarakat sipil, dan mereka menyampaikan adanya dugaan-dugaan terhadap proses verifikasi partai politik. Kalau memang betul, waktu itu saya yang mengalihkan dari rapat terbuka menjadi rapat tertutup. Alasannya apa? Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu juga bisa lihat langsung di media di YouTube waktu itu. Dan kalau kemudian itu kemarin ada yang melakukan pengaduan, kami juga sudah menyerahkannya kepada lembaga yang berwenang, termasuk salah satunya DKPP yang berkaitan dengan itu. Saya kira itu yang mulia, Bapak Ibu sekalian, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua apa yang tadi Bapak Ibu sampaikan kepada saya. Terima kasih. Yang mulia. Terima kasih, Pak. Yang mulia, pertanyaan saya terhadap contoh-contoh kepala daerah baik gubernur maupun wali kota, bupati yang viral itu, bagaimana pengawasan Komisi 2 atau DPR? Itu belum dijawab, yang mulia. Nanti Pak Suprianto. Pak Doli, yang mulia. Pak Doli ada bisa tambahkan? Iya, seperti yang dimanakan oleh undang-undang dan peraturan, kami tidak punya kewenangan untuk melakukan pengawasan langsung atau menegur langsung kepada pejabat kepala daerah. Yang kami lakukan adalah pengawasan terhadap yang mengangkatnya, yaitu pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri. Terima kasih. Yang mulia, mungkin belum terjawab tadi pertanyaan saya, yang mulia, yang terkait dengan PKPU 19 ke PKPU 23. Itu ada konsultasi tidak tadi? Iya, konsultasi, dan itu terjadi kapan, yang mulia? Konsultasi itu, perubahan itu antara 19 ke 23 bisa terkait dengan umur itu, yang mulia. Bisa dijawab, Pak Doli? Iya, yang mulia, terima kasih. Jadi saya tadi pertanyaannya apakah dikonsultasikan, sudah saya jawab dikonsultasikan, yang mulia. Nah, kalau ada pertanyaan tambahan, kapan? Kami selalu melakukan konsultasi pada masa sidang, tidak masa reses. Terima kasih. Baik. Pak Suprianto, silakan. Terima kasih, yang mulia. Yang pertama, saya akan mencoba menjawab dari pihak terkait dengan pansel, apakah anggota KPU maupun Bawaslu yang di fit and proper test itu ada tekanan atau ada pesanan dari kekuasaan atau pemerintah atau bahkan presiden. Saya jawab tidak ada, karena kami melakukan fit and proper test ini secara mandiri, Pak. Jadi kami dari masing-masing fraksi, khususnya di Gerindra ini, kami membuat skor. Setelah kami mendapat skor dari masing-masing anggota panselnya Gerindra, kami kemudian mencoba membuat skor, sehingga tidak ada titipan, tidak ada hal-hal yang menyalahi prosedur. Saya kira untuk urusan fit and proper test-nya clear and clean. Kemudian dari pertanyaan berikutnya adalah, adakah dari penjabat dari partai mana? Kalau ini saya tidak tahu, Pak. Saya tidak tahu, karena ini memang rekrutmen tentang pejabat kepala daerah ini sudah diatur secara rigid, ya. Jadi kami, ini adalah kewenangan dari pemerintah. Terus kemudian mengenai Pak Refli Harun terkait aturan pengangkatan kepala daerah, apakah harus dipilih atau bagaimana, ya kita kembalikan kepada aturan yang ada, yaitu Undang-Undang terkait dengan nomor 10 tahun 2016 di pasal 2001 kalau nggak salah, huruf di situ disebutkan bahwa
bahwa harus ada PJ, ya kita lakukan aja sebagai amanat undang-undang itu, bahwa kita harus pemerintah, DPR itu harus Yang tunduk. mulia, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah waktu pembentukan undang-undang itu, ya, ada nggak perdebatan alternatif lain selain menunjuk penjabat yang ditunjuk itu? Diskusinya Itu. Pak waktu itu Pak. Kalau masalah Diskusinya pada waktu itu. Kalau Bapak terlibat, kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya, saya nggak terlibat, Pak. Terus kemudian dari Ibu Hakim, Ibu Hakim yang tadi masalah pengangkatan PJ, itu sebetulnya kalau kita melihat membandingkan, kebetulan saya menjabat anggota DPR Kabupaten itu mulai tahun 99, terus kemudian di daerah saya 2 kali, kemudian di provinsi sekali, dan ini 3 kali terpilih. Maksudnya begini, kalau saya melihat, kebetulan saya pernah jadi ketua DPR, pengangkatan PJ ini kalau menurut saya sudah ada perkembangan yang cukup bagus dari sisi demokratisnya. Karena kewenangan pengangkatan pejabat daerah itu sudah barang tentu adalah oleh pemerintah. Namun sekarang ini sudah ada usulan, kalau dulu nggak ada. Tahun 2010, 2004 itu tidak ada yang namanya saya ketua DPRD, nggak ada ditanya ini usulanmu siapa, nggak ada. Jadi saya kira untuk ketentuan pengangkatan PJ yang sekarang ini termasuk lebih demokratis dan mengalami kemajuan yang cukup berarti. Terima kasih. Silakan Pak Gani. Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama saya ingin menjelaskan bahwa pada hari ini saya di Kemendagri sebagai Kepala Biro Hukum Kemendagri. Dan sekaligus juga saya sampaikan bahwa kehadiran saya sebagai saksi di sini adalah berdasarkan atas surat permintaan dari TKN ini kepada Kemendagri, dan saya ditugaskan oleh Kemendagri untuk hadir menjadi saksi pada hari ini. Izin Yang Mulia, ada surat tugasnya? Ada, Pak. Terima kasih. Silakan Pak, dijawab singkat-singkat. Baik, saya ingin sampaikan terkait dengan peristiwa Jersey tadi. Betul, memang ada peristiwa Jersey di Kota Bekasi, dan saya sudah dipanggil oleh Bawaslu Kota Bekasi, dan saya sudah diperiksa di bawah sumpah oleh Bawaslu Kota Bekasi beserta beberapa camat dan beberapa pejabat eselon 2. Dari hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi itu putusannya tidak ditemukan pelanggaran. Setelah itu dibanding, ada keberatan kepada Bawaslu Provinsi. Nah, kami tidak diperiksa lagi oleh Bawaslu Provinsi, tetapi ada hasil pemeriksaan